wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Mutmainah. Di sini saya akan membahas materi mengenai perkembangan fisik pada bayi. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa bayi. Nah, perkembangan fisik bayi dalam 2 tahun pertama kehidupan sangat luas. Nah, kepala bayi baru lahir itu akan lebih besar dibandingkan bagian tubuh lainnya. Nah, mereka memiliki sedikit kekuatan di leher dan tidak dapat mengangkat kepala mereka, tetapi mereka memiliki beberapa refleks dasar. Dalam kurun waktu 12 bulan, bayi sudah bisa duduk di mana saja, berdiri, membungkuk, memanjat, dan biasanya berjalan. Selama 2 tahun, pertumbuhan melambat, tetapi terjadi peningkatan pesat dalam aktivitas seperti berlari dan memanjat. Nah, untuk yang selanjutnya ada pola pertumbuhan. Proporsi tubuh total yang luar biasa ditempati oleh kepala selama perkembangan prenatal dan awal masa bayi. Pola cephalocaudal adalah urutan di mana pertumbuhan paling awal selalu terjadi di bagian atas kepala dengan pertumbuhan fisik dan diferensiasi ciri-ciri yang berangsur-angsur turun dari atas ke bawah, misalnya dari bahu, batang tengah, dan seterusnya. Pola yang sama terjadi di daerah kepala karena bagian atas kepala, mata, dan otak tumbuh lebih cepat daripada bagian bawah seperti rahang. Nah, di sini ada contoh gambar perubahan proporsi tubuh manusia selama pertumbuhan. Nah, ini untuk gambar yang pertama. Ini merupakan gambar bayi yang menginjak usia 2 bulan, di mana kepala mereka itu lebih besar dibandingkan bagian tubuh lainnya. Dan ini gambar bayi yang berusia 5 bulan. Ini gambar bayi yang ketika dia itu baru lahir. Nah, ini gambarnya. Dan ini untuk usia 2 tahun, ini usia 6 tahun, ini usia 12 tahun, dan ini usia 25 tahun. Bisa dilihat. Nah, perkembangan motorik umumnya berjalan sesuai dengan prinsip cephalocaudal. Misalnya, bayi melihat objek sebelum mereka dapat mengontrol tubuh mereka, dan mereka dapat menggunakan tangan mereka jauh sebelum mereka dapat merangkak atau berjalan. Nah, jadi sebelum merangkak dan berjalan, bayi itu otomatis akan menggunakan tangannya. Misalnya, ketika kita memberikan tangan kita kepada tangan bayi, otomatis tangan bayi itu akan menggenggam tangan kita. Nah, namun perkembangan tidak mengikuti cetak biru yang kaku. Satu studi menemukan bahwa bayi meraih mainan dengan kaki mereka sebelum meraih dengan tangan mereka. Nah, jadi ada satu studi yang mengatakan bahwa bayi itu akan mengambil mainan dengan kakinya sebelum mereka mengambil mainannya dengan tangannya. Nah, rata-rata bayi itu akan menyentuh mainan dengan kakinya itu saat berusia 12 minggu dan dengan tangannya itu saat berusia 16 minggu. Pertumbuhan juga mengikuti pola proximodistal. Urutan pertumbuhan dimulai dari pusat tubuh yang bergerak ke arah ekstremitas. Misalnya, bayi mengontrol otot tubuh dan lengan sebelum mengontrol tangan dan jari, dan menggunakan seluruh tangan sebelum dapat mengontrol beberapa jari. Nah, untuk selanjutnya ada tinggi dan berat. Nah, rata-rata bayi baru lahir di Amerika Utara itu memiliki panjang 20 inci dan berat 7,0 pound. Nah, 95% bayi baru lahir itu memiliki panjang 18-22 inci dan berat antara 5 dan 10 pound saja. Nah, dalam beberapa hari pertama kehidupan, sebagian besar bayi baru lahir kehilangan 5 hingga 7% dari berat badan mereka sebelum mereka menyesuaikan diri dengan makan dengan cara menghisap, menelan, dan mencerna. Kemudian mereka tumbuh dengan cepat, mendapatkan rata-rata 5-6 ons per minggu selama bulan pertama. Mereka telah melipat gandakan berat lahir mereka pada usia 4 bulan dan hampir 3 kali lipat pada ulang tahun pertama mereka. Bayi tumbuh sekitar 1 inci per bulan. Nah, selama tahun pertama, kira-kira 2 kali lipat panjang lahir mereka pada ulang tahun pertama mereka. Pertumbuhan yang sangat lambat di tahun kedua kehidupan. Nah, pada usia 2 tahun, berat bayi sekitar 26 hingga 32 pound. Setelah naik 1/4 hingga setengah pound per bulan, selama 2 tahun kedua untuk mencapai sekitar 1/5 dari orang dewasa mereka pada usia 2 tahun, bayi itu memiliki tinggi rata-rata 32 hingga 35 inci yang hampir setengah dari tinggi orang dewasa mereka. Nah, poin penting tentang pertumbuhan adalah sering tidak mulus dan terus-menerus melainkan episodik.
terjadi secara semburan. Pada masa bayi, percepatan pertumbuhan dapat terjadi pada 1 hari dan bergantian dengan kerangka waktu yang lama, yang ditandai dengan sedikit atau tidaknya adanya perubahan selama berhari-hari dan berminggu-minggu. Nah, dalam dua analisis, bayi itu tumbuh 7/10 inci panjangnya dalam 1 hari. Sedangkan untuk lingkar kepala mereka itu akan meningkat 3/10 inci. Nah, untuk selanjutnya ada otak nih. Kita itu menggambarkan pertumbuhan otak yang luar biasa sejak pembuahan hingga kelahiran. Nah, pada saat lahir, bayi itu yang awalnya merupakan satu sel yang diperkirakan memiliki otak yang berisi sekitar 10 miliar sel saraf atau neuron. Nah, perkembangan otak yang luas berlanjut setelah lahir, melalui masa bayi dan seterusnya. Nah, karena otak itu masih berkembang pesat pada masa bayi, kepala bayi harus dilindungi dari jatuh atau cedera lainnya, dan bayi itu tidak boleh diguncang. Sindrom bayi yang terguncang yang meliputi pembekakan dan pendarahan pada otaknya. Nah, ini ada salah satu analisis dari Pusat Nasional Sindrom Bayi Terguncang pada tahun 2012 yang menemukan bahwa ayah adalah pelaku paling sering melakukan sindrom pada bayi terguncang dan juga diikuti oleh pengasuh anak biasa. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangan otak. Nah, berat otak bayi ketika baru lahir mencapai 25% dari berat dewasanya. Nah, pada ulang tahun kedua, otaknya itu mencapai 75% dari berat dewasanya. Namun, area otak ini tidak akan matang secara seragam. Nah, untuk poin yang pertama ada memetakan otak. Nah, bagian terjauh dari sumsum tulang belakang itu dikenal sebagai otak depan. Wilayah ini termasuk korteks cerebral dan beberapa struktur di bawahnya. Nah, korteks cerebral ini menutupi otak depan seperti topi keriput. Otak memiliki 2 bagian atau belahan. Nah, berdasarkan penggunungan dan lembah di korteks, para ilmuwan membedakan 4 area utama yang disebut lobus di setiap belahan bumi. Meskipun lobus biasanya bekerja sama, masing-masing memiliki fungsi utama yang agak berbeda. Nah, ini ada hemisfer otak manusia. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, untuk lobus frontal terlibat dalam gerakan, pemikiran, kepribadian, dan intensionalitas atau tujuan sukarela. Untuk lobus oksipital berfungsi dalam penglihatan. Untuk lobus temporal memiliki peran aktif dalam pendengaran, pemrosesan bahasa, dan memori. Untuk lobus parietal memainkan peran penting dalam mencatat lokasi spasial, perhatian, dan kontrol motorik. Nah, sampai batas tertentu, jenis informasi yang ditangani oleh neuron bergantung pada apakah mereka berada di belahan kiri atau kanan konteks. Nah, ucapan dan tata bahasa, misalnya bergantung pada aktivitas di belahan kiri pada kebanyakan orang. Humor dan penggunaan metafora bergantung pada aktivitas di belahan kanan. Nah, spesialisasi fungsi di suatu belahan korteks cerebral atau yang lain disebut lateralization. Nah, namun sebagian besar dari ahli syaraf setuju bahwa fungsi kompleks seperti membaca atau memainkan musik melibatkan kedua belahan otak, memberi label bahwa sebagai berotak kiri karena mereka itu pemikir logis atau berontak kanan. Nah, karena memiliki pemikiran yang kreatif, tidak sesuai dengan cara kerja belahan otak. Pemikiran kompleks pada orang normal merupakan hasil komunikasi antara kedua belahan otak, antara otak kanan dan otak kiri. Nah, pada saat bayi baru lahir, belahan otak korteks cerebral sudah mulai berspesialisasi. Bayi baru lahir menunjukkan aktivitas listrik otak yang lebih besar di belahan kiri daripada di belahan kanan saat mereka mendengarkan suara dan ucapan. Nah, untuk poin selanjutnya ada perubahan neuron. Di dalam otak, jenis sel saraf yang disebut neuron mengirimkan sinyal listrik dan kimiawi, berkomunikasi satu sama lain. Neuron adalah sel saraf yang menangani pemrosesan informasi dan memperluas dari badan sel. Neuron adalah 2 jenis saraf yang dikenal sebagai akson dan dendrit. Nah, pada umumnya, akson itu membawa sinyal menjauh dari badan sel dan dendrit membawa sinyal ke arahnya. Selubung mielin yang merupakan lapisan sel lemak membungkus banyak akson. Selubung mielin yang mengisolasi akson dan membantu sinyal listrik bergerak lebih cepat ke akson. Nah, mielinisasi juga terlibat dalam memberikan energi ke neuron dan berkomunikasi.
Ujung akson adalah tombol terminal yang melepaskan bahan kimia yang disebut dengan neuron transmitter ke dalam sinapsis, yang merupakan celah kecil di antara serat neuron. Nah, interaksi kimiawi dalam sinapsis menghubungkan akson dan dendrit, memungkinkan informasi untuk berpindah dari neuron ke neuron lainnya. Nah, di sini ada gambar neuron. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, neuron berubah dalam dua cara yang signifikan selama tahun-tahun pertama kehidupan. Yang pertama ada mielinisasi, yaitu proses membungkus akson dengan sel lemak yang dimulai sebelum lahir dan berlanjut setelah lahir, atau juga bahkan hingga remaja dan dewasa. Nah, yang kedua, konektivitas antar neurons meningkat, menciptakan jalur saraf baru. Nah, dendrit baru tumbuh, hubungan antar dendrit meningkat, dan hubungan sinaptik antara akson dan dendrit berkembang biak. Sementara mielinisasi mempercepat transmisi saraf, perluasan koneksi dendritik memfasilitasi penyebaran jalur saraf dalam perkembangan bayi. Nah, seberapa rumit sih koneksi saraf ini? Nah, dalam analisis terbaru diperkirakan setiap miliaran neuron terhubung ke 1000 neuron lain, menghasilkan jaringan saraf dengan triliunan koneksi. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, sebagian besar dari miliaran neuron ini pada dasarnya telah melakukan perjalanan ke lokasi yang benar dan terhubung ke neuron lain pada saat lahir yang cukup bulan. Meskipun demikian, mereka mengalami diferensiasi lebih lanjut dan pola konektivitas saraf terus berubah, setidaknya hingga dewasa. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengalaman awal dan otak. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang kurang mampu mungkin mengalami aktivitas otak yang tertekan. Nah, apakah efek dari lingkungan yang dirampas dapat diperbaiki? Ada alasannya untuk berpikir bahwa untuk beberapa individu jawabannya adalah iya. Nah, otak menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan. Pertimbangkan Michelle Brain yang berusia 14 tahun. Pada usia 7 tahun, ia mulai mengalami kejang-kejang yang tidak terkendali sebanyak 400 kali sehari. Nah, dokter mengatakan satu-satunya solusi adalah menghilangkan sebelah otak kirinya, di mana otak kiri itu tempat kejang-kejang itu terjadi. Nah, pemulihan melambat, tetapi belahan otak kanannya itu mulai mengatur ulang dan mengambil alih fungsi yang biasanya terjadi di belahan otak kiri, termasuk kemampuan berbicara. Nah, ilmuwan saraf percaya bahwa apa yang menghubungkan otak atau menyambung ulang dalam kasus Michelle Brain adalah pengalaman yang berulang. Setiap kali bayi mencoba menyentuh objek yang menarik atau menatap wajah dengan seksama. Nah, semburan listrik kecil menembus otak dan menyatukan neuron menjadi sirkuit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giva Gaitsa. Saya akan menjelaskan mengenai tidur. Ketika kita masih bayi, tidur menghabiskan lebih banyak waktu kita daripada sekarang. Bayi baru lahir biasanya tidur sekitar 18 jam sehari, tetapi bayi baru lahir sangat bervariasi dalam seberapa lama mereka tidur. Kisarannya dari sekitar 10 jam hingga sekitar 21 jam sehari. Dalam penelitian terbaru, sesi tidur berlangsung sekitar 3,5 jam selama beberapa bulan pertama dan meningkat menjadi sekitar 10,5 jam dari 3 hingga 7 bulan. Tinjauan penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa bayi berusia 0 hingga 2 tahun tidur rata-rata 12,8 jam dari 24 jam, dalam kisaran 9,7 hingga 15,9 jam. Studi lain mengungkapkan bahwa pada usia 6 bulan, sebagian besar bayi tidur sepanjang malam, membangunkan orang tuanya hanya sekali atau 2 kali seminggu. Selanjutnya tidur REM. Dalam tidur REM, mata bergetar di bawah kelopak mata yang tertutup. Pada tidur non-REM, jenis gerakan mata ini tidak terjadi dan tidur lebih tenang. Pada saat mereka mencapai usia dewasa, individu menghabiskan sekitar 1/5 dari malam mereka dalam tidur REM. Dan tidur REM biasanya muncul sekitar 1 jam setelah tidur non-REM. Namun, sekitar setengah dari tidur bayi adalah tidur REM. Dan bayi seringkali memulai siklus tidurnya dengan tidur REM daripada tidur non-REM. Jumlah waktu yang lebih banyak diambil oleh tidur REM pada masa bayi dibandingkan pada titik lain dalam rentang hidup. Pada saat bayi mencapai usia 3 bulan, persentase waktu yang mereka habiskan dalam tidur REM turun menjadi sekitar 40%, dan tidur REM tidak lagi memulai siklus tidurnya. Mengapa bayi menghabiskan begitu banyak waktu dalam tidur REM? Peneliti tidak yakin. Jumlah tidur REM yang besar dapat memberi bayi stimulasi diri tambahan karena mereka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk terjaga dibandingkan anak-anak yang lebih tua. Tidur REM juga dapat meningkatkan perkembangan otak pada masa bayi.
Lalu selanjutnya tidur bersama. Pengaturan tidur untuk bayi baru lahir bervariasi dari budaya ke budaya. Misalnya berbagi ranjang dengan seorang ibu adalah praktik umum di banyak budaya seperti Guatemala dan Cina. Sedangkan di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya, bayi yang baru lahir biasanya tidur di ranjang bayi, baik di ruangan yang sama dengan keluarga, orang tua, atau di ruang terpisah. Dalam beberapa budaya, bayi tidur dengan ibu sampai mereka disapi. Setelah itu, mereka tidur dengan saudara kandung sampai masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Apapun pengaturan tidurnya dianjurkan agar tempat tidur bayi memberikan dukungan yang kuat dan tempat tidur bayi memiliki rel samping. Lalu selanjutnya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Sindrom kematian bayi mendadak (SIDS) adalah suatu kondisi yang terjadi ketika bayi berhenti bernapas, biasanya pada malam hari, dan meninggal secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. SIDS terus menjadi penyebab utama kematian bayi di Amerika Serikat dengan lebih dari 2.000 kematian bayi setiap tahun dikaitkan dengan SIDS. Risiko SIDS paling tinggi adalah pada usia 2-4 bulan. Secara umum diterima bahwa faktor yang paling penting dalam memprediksi apakah bayi akan mengembangkan SIDS adalah mudah tidur. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran publik tentang pentingnya tidak membiarkan bayi tidur dalam posisi tengkurap, jumlah kematian bayi di Amerika Serikat telah menurun, meskipun SIDS menjadi salah satu penyebab utama kematian bayi. Dalam tinjauan penelitian terbaru, disimpulkan bahwa dua faktor lain yang menempatkan bayi pada risiko tertinggi untuk SIDS adalah 1. Ibu yang merokok, dan 2. Berbagi tempat tidur. Lalu selanjutnya tidur dan perkembangan kognitif. Sebuah tinjauan penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tidur bayi dan fungsi kognitif, termasuk memori, bahasa, dan fungsi eksekutif. Sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa kualitas tidur yang lebih rendah pada usia 1 tahun dikaitkan dengan regulasi perhatian yang lebih rendah dan lebih banyak masalah perilaku pada usia 3 hingga 4 tahun. Dan dalam penelitian lain, bayi dengan pola tidur yang buruk menunjukkan lebih banyak gangguan selama tugas perhatian. Hubungan antara tidur bayi dan fungsi kognitif anak-anak kemungkinan besar terjadi karena peran tidur dalam pematangan otak dan konsolidasi memori, yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan pembelajaran di siang hari. Lalu, yang selanjutnya adalah nutrisi. Perbedaan individu di antara bayi dalam hal cadangan nutrisi, komposisi tubuh, tingkat pertumbuhan, dan pola aktivitas membuat sulit untuk menentukan kebutuhan nutrisi aktual. Namun, karena orang tua memerlukan pedoman, ahli gizi menyarankan agar bayi mengonsumsi sekitar 50 kalori per hari untuk setiap pon beratnya, lebih dari 2 kali kebutuhan kalori orang dewasa per pon. Pengasuh memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan awal pola makan bayi. Pengasuh yang tidak peka terhadap perkembangan perubahan kebutuhan nutrisi bayi, pengasuh yang lalai, dan kondisi kemiskinan dapat berkontribusi pada perkembangan masalah makan pada bayi. Satu studi menemukan bahwa sensitivitas ibu yang rendah ketika bayi berusia 15 dan 24 bulan dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi di masa remaja. Dan dalam sebuah penelitian baru-baru ini, bayi yang diperkenalkan dengan sayuran pada usia 4 hingga 5 bulan menunjukkan perilaku makan yang tidak terlalu rewel pada usia 4 tahun dibandingkan dengan bayi yang diperkenalkan dengan sayuran setelah 6 bulan. Baik, materi selanjutnya atau perkembangan motorik. Yang pertama ada refleks. Refleks adalah reaksi bawaan terhadap rangsangan. Mereka yang mengatur gerakan bayi baru lahir yang otomatis dan di luar kendali bayi baru lahir. Atau biasa kita sebut dengan gerakan yang spontan. Ada beberapa refleks yang muncul pada masa bayi, diantaranya yang pertama refleks mencari dan menghisap. Contoh dari refleks mencari ini adalah ketika pipi bayi disentuh oleh seseorang, secara otomatis ia akan merespon dengan cara menengok ke arah sentuhan tersebut. Lalu refleks menghisap, contohnya bayi akan secara otomatis menghisap sebuah benda yang ditempatkan ke mulutnya. Begitu pula dengan bayi yang menemukan puting susu ibu, maka ia akan menghisapnya dengan kuat dan berirama tanpa belajar terlebih dahulu sebelumnya. Kedua ada refleks menggenggam. Ini terjadi ketika sesuatu menyentuh tangannya secara otomatis, bayi akan menggenggamnya dengan sangat kerap. Biasanya refleks ini berkurang di bulan ketiga dan lebih menunjukkan suatu genggaman yang lebih spontan dengan yang sering dihasilkan dengan rangsangan visual. Contoh, suatu mainan ditempatkan di atas tempat tidur bayi, maka ia akan mencoba untuk meraih dan mencoba untuk menggenggam mainan tersebut. Lalu ada keterampilan motorik kasar atau gross motor skill. Ini meliputi keterampilan otot-otot besar lengan, kaki, dan batang tubuh, contohnya seperti berjalan dan melompat.
Umumnya pada sekitar 4 mingguan, bayi mulai bisa mengangkat kepala dari posisi tengkurap. Di usia 2 bulan, bayi mulai berguling-guling dan duduk, tapi masih butuh bantuan, bisa itu kursi duduk atau dalam pangkuan. Di usia ke-4-5 bulan, mulai bisa menompang sebagian berat badan dengan kakinya. Di usia ke-6 bulan, bayi mulai bisa duduk tanpa bantuan. Di usia ke-8 bulanan, bayi mulai berdiri sendiri tapi masih membutuhkan bantuan perawatan sekitar seperti tembok, meja, kursi, atau apapun itu. Dan di bulan ke-10 mulai bisa berdiri sendiri tanpa bantuan. Di usia ke-11 sampai 12 bulan, bayi mulai bisa berjalan tapi masih menggunakan bantuan seperti tembok, meja, kursi yang tadi. Lalu di bulan ke-13 sampai 18 biasanya mulai bisa berjalan sendiri dengan lancar. Di usia ke-24 bulan mulai bisa berlari dan berjalan mundur. Lalu selanjutnya keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Ini meliputi otot-otot kecil yang ada di seluruh tubuh. Contohnya itu seperti menyentuh dan memegang. Bayi yang baru lahir serta-merta akan meraih dan menggenggam objek-objek yang dapat mereka lihat di hadapannya. Tapi mereka sering gagal untuk menggenggam objek-objek tersebut. Keterampilan motorik halus ini akan semakin membaik selama 2 tahun pertama kehidupan sang bayi. Contoh, misal pada tahun kedua kelahirannya, kebanyakan bayi sudah dapat membolak-balik satu persatu halaman dalam sebuah buku gambar yang besar, menurut Seifert and Hoffnung tahun 94 dan menurut Santrok tahun 98. Selanjutnya ada perkembangan sensorik dan perseptual. Sensasi itu terjadi ketika informasi berinteraksi dengan reseptor sensorik, seperti mata, telinga, lidah, lubang hidung, dan kulit. Yang pertama seperti sensasi pendengaran. Sensasi pendengaran itu terjadi ketika gelombang udara yang berdenyut dikumpulkan oleh telinga luar dan disalurkan melalui tulang telinga bagian dalam ke saraf pendengaran. Lalu ada sensasi penglihatan. Sensasi penglihatan terjadi saat sinar cahaya menyentuh mata, menjadi terfokus pada retina, dan disalurkan oleh saraf optik ke pusat visual otak. Nah, persepsi adalah interpretasi dari apa yang dirasakan. Gelombang udara yang mengenai telinga dapat diartikan sebagai suara bising atau suara musik. Misalnya, energi fisik yang dipancarkan ke retina mata dapat diinterpretasikan sebagai warna, pola, atau bentuk tertentu, tergantung pada bagaimana ia dipersepsikan. Nah, yang pertama ada pandangan ekologi. Menurut pandangan ekologi Gibson, kita secara langsung melihat informasi yang ada di dunia sekitar kita. Nah, pandangan ini disebut ekologis karena menghubungkan kemampuan persepsi dengan informasi yang tersedia di dunia penginderaan. Itu menurut Kelman dan Arteberry. Nah, dengan demikian, persepsi membawa kita pada kontak dengan lingkungan sehingga kita dapat berinteraksi dan beradaptasi dengannya. Itu menurut Craig dan Adult. Persepsi dirancang untuk tindakan. Persepsi memberi orang informasi seperti kapan harus menunduk, kapan harus membalikkan tubuh saat bergerak melalui lorong sempit, dan kapan harus mengangkat tangan untuk menangkap sesuatu. Yang kedua ada persepsi visual. Para peneliti telah mengembangkan sejumlah metode untuk menilai persepsi bayi, termasuk metode preferensi visual yang digunakan Vance untuk menentukan preferensi bayi muda untuk melihat berpola daripada tampilan yang tidak berpola, pembiasaan dan ketidakcabutan, dan pelacakan. Ketajaman visual bayi meningkat secara dramatis di tahun pertama kehidupan. Penglihatan warna bayi meningkat seiring perkembangannya. Bayi muda secara sistematis memindai wajah manusia. Pada usia 3 bulan, bayi menunjukkan keteguhan ukuran dan bentuk. Dan pada usia sekitar 2 bulan, bayi mengembangkan kemampuan untuk memahami bahwa objek yang tersumbat sudah lengkap. Nah, dalam studi klasik Gibson and Wolf, bayi semuda 6 bulan itu dapat menunjukkan bahwa mereka dapat merasakan kedalaman. Yang ketiga ada indera lainnya. Janin bisa mendengar selama 2 bulan terakhir kehamilan. Segera setelah lahir, bayi baru lahir dapat mendengar, tetapi ambang sensoriknya itu lebih tinggi daripada orang dewasa.
Perubahan perkembangan dalam persepsi kenyaringan, nada, dan lokalisasi suara terjadi selama masa bayi. Bayi baru lahir bisa merespons sentuhan dan merasakan sakit. Dan bayi baru lahir dapat membedakan bau dan kepekaan terhadap rasa, yaitu mungkin sudah ada sebelum lahir. Yang keempat ada persepsi intermodal. Awal bentuk eksplorasi persepsi intermodal ada bahkan pada bayi baru lahir. Misalnya, bayi baru lahir memutar mata dan kepalanya ke arah suara atau gemerincing saat suara dipertahankan selama beberapa detik. Tetapi bayi baru lahir dapat melokalisasi suara dan melihat objek hanya dengan cara kasar. Bentuk awal dari persepsi antar moda ini dipertajam dengan pengalaman di tahun pertama kehidupan. Dalam sebuah penelitian, bayi semuda 3 bulan melihat lebih lama pada orang tua mereka ketika mereka juga mendengar suara mereka. Dengan demikian, bahkan bayi kecil pun dapat mengkoordinasikan informasi pendengaran visual yang melibatkan orang. Selanjutnya, yang kelima adalah nature, nurture, dan perceptual development. Sebagian besar persepsi awal berkembang dari fondasi bawaan atau alam, dan fondasi dasar dari banyak kemampuan persepsi dapat dideteksi pada bayi baru lahir. Namun saat bayi berkembang, pengalaman lingkungan atau pengasuhan menyempurnakan atau mengkalibrasi banyak fungsi persepsi, dan mereka mungkin menjadi kekuatan pendorong di balik beberapa fungsi. Akumulasi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perseptual mereka berkontribusi pada kemampuan bayi untuk memproses persepsi yang koheren tentang orang dan benda. Dan dengan demikian, potret lengkap perkembangan persepsi mencakup pengaruh alam, pengasuhan, dan kepekaan yang berkembang terhadap informasi. Lalu yang keenam, ada coupling perseptual motorik. Perkembangan motorik perseptual bayi ditentukan oleh rencana genetik untuk mengikuti perkembangan tahapan yang tetap dan berurutan dalam perkembangannya. Pandangan penentuan genetik telah digantikan oleh pandangan sistem dinamis bahwa bayi yang mempelajari coupling motor perseptual baru dengan mengumpulkan keterampilan untuk mengamati dan bertindak. Coupling motor persepsi baru tidak dilakukan secara pasif. Sebaliknya, bayi secara aktif mengembangkan keterampilan untuk mencapai tujuan dalam batasan yang ditetapkan oleh tubuh dan lingkungan bayi. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator.